Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulul Azmi dari kelas 12A, absen 6. Saya akan mempresentasikan kekhalifahan Bani Umayyah. Yang pertama, pembagian dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah dibagi menjadi dua tahap atau dua periode. Periode yang pertama berpusatkan di kota Damaskus, tepatnya di Suriah. Waktu pemerintahan sekitar 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pendirinya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Gelar pemerintahan yaitu khalifah. Bani Umayyah periode kedua berpusatkan di kota Cordoba atau sekarang tepatnya di negara Spanyol. Waktu pemerintahan yaitu sekitar 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Pendirinya yaitu Abdurrahman I. Gelar pemerintahannya yaitu Amir. Berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin ditandai dengan peristiwa terbunuhnya Khalifah Khulafaur Rasyidin yang terakhir yang bernama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa tersebut merupakan salah satu latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah. Pendiri dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf yang merupakan kakek buyut dari Khalifah pertama Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sejarah berdirinya Bani Umayyah ditandai dengan dua peristiwa besar. Peristiwa yang pertama yaitu berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan konflik berawal dari wafatnya Utsman bin Affan dan peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, peristiwa konflik Hasan dan Husain dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu ditandai dengan terbunuhnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala dan ditandai juga dengan perjanjian Madain. Di sini kita akan membahas faktor terbesar berdirinya dinasti Umayyah. Faktor tersebut merupakan konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat kembali menjadi gubernur di wilayah Syam dengan ibu kota Damaskus. Beliau menguasai wilayah tersebut selama 20 tahun. Maka dari itu penduduk wilayah Syam sangat setia dengan Muawiyah. Ketika Utsman bin Affan meninggal karena terbunuh, Muawiyah menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan untuk mengusut tuntas yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Atas peristiwa tersebut, Muawiyah mengajukan tuntutan kepada Ali bin Abi Thalib dengan
tidak mengakui pemerintahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 Masehi sampai 661 Masehi sebagai khalifah sampai Ali bisa menemukan dan menghukum pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Pada zaman dinasti Bani Umayyah terdapat 14 khalifah yang mengatur pemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua Yazid bin Muawiyah yang merupakan anak dari Muawiyah. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid. 4 Marwan bin Hakam. 5 Abdul Malik bin Marwan. 6 Walid bin Abdul Malik. 7 Sulaiman bin Abdul Malik. 8 Umar bin Abdul Aziz. 9 Yazid bin Abdul Malik. 10 Hisham bin Abdul Malik. 11 Walid bin Yazid bin Abdul Malik. 12 Yazid bin Malik bin Abdul Malik. 13 Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Yang terakhir khalifah yang ke-14 yaitu Marwan bin Muhammad. Berikut khalifah Bani Umayyah yang terkenal dengan prestasinya. Yang pertama Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Khalifah ini terkenal karena keberaniannya saat memproklamirkan Bani Umayyah satu pada tahun 40 Hijriah ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Meskipun cara yang dilakukannya tidak sesuai dengan nilai agama, tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang mendorong perkembangan Bani Umayyah. Contoh dari prestasinya yaitu membentuk departemen dan duta yang berfungsi menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai penjuru dunia. Yang kedua, membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah Islam di daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah ini terkenal sebagai orang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Beliau ahli pembicara Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Khalifah ini terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan serta berjasa dalam menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Khalifah Marwan bin Hakam adalah khalifah yang berani memberantas pemberontak-pemberontak dengan cara yang keras dan tegas, sehingga menyebabkan pemerintahannya kondusif, aman, tentram, dan programnya berjalan dengan sangat lancar. Selanjutnya Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah ke-6 pada dinasti Umayyah pertama memerintah bersamaan dengan permintaan bantuan dari pemerintah Ghodiyah Barat kepada Islam. Khalifah Al-Walid memenuhi permintaan itu dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Misi ini berhasil dan mampu memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Semenjak fenomena itu, penguasa Ghodiyah mempersilahkan Tariq bin Ziyad dan pemuka-pemuka Islam lainnya untuk berdakwah dengan bebas dan aman di Andalusia, Spanyol. Masa Khalifah Al-Walid merupakan masa kejayaan Bani Umayyah I. Pada saat itu, masyarakat patuh dan cinta kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Keadaan pemerintahan
yang sebaik itu membuka kesempatan untuk memperluas wilayah Islam sampai ke daerah Afrika dan Eropa Barat. Yang terakhir, khalifah terkenal yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang belum tahu khalifah ini, beliau terkenal tidak hanya dari agama Islam, bahkan pemuka-pemuka agama di luar Islam mengenal beliau. Khalifah ke-8 ini hanya memimpin selama 3 tahun. Namun dalam kepemimpinannya, masyarakat mengalami peningkatan kualitas secara signifikan, terutama dalam hal ekonomi. Beliau terkenal dengan khalifah yang paling sederhana. Taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat begitu tinggi, untuk menyalurkan zakat sangat sulit. Zakat kaum agnia akhirnya diserahkan kepada Baitul Mal. Selanjutnya difungsikan untuk pembangunan fisik dalam masyarakat seperti masjid, sekolah, perpustakaan, dan lain-lain. Umar bin Abdul Aziz dipilih oleh mayoritas masyarakat secara murni karena keberhasilannya menjadi gubernur di Suriah, dan masyarakat sudah bosan dengan pemimpin Bani Umayyah yang korup dan berakhlak tercela. Keistimewaan dari Umar bin Abdul Aziz yaitu jabatan khalifah yang akan dipangkunya ditawarkan lebih dahulu kepada rakyat, akan tetapi masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, beliau lebih mementingkan agama daripada politik. Yang ketiga, mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan, bahkan keluarga maupun dirinya sendiri. Yang keempat, penyiaran Islam dilakukan atau disiarkan dengan cara damai. Yang kelima, adil terhadap semua pihak, sopan dan santun dalam bertutur, mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi, membuka forum untuk masyarakat luas bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. Mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat hingga sulit mencari orang miskin penerima zakat. Yang terakhir, beliau memerintah kepada masyarakat Islam Madinah untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Kita masuk pada prestasi-prestasi yang terkenal pada dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda dengan peralatannya di sepanjang jalan. Yang kedua, arsitektur semacam seni yang permanen pada tahun 691 Hijriah. Khalifah Abdul Malik membangun sebuah kubah megah dengan arsitektur barat yang dikenal dengan The Dome of the Rock, Kubah As-Sakhroh. Yang ketiga yaitu pembuatan mata uang di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang kemudian diedarkan ke seluruh penjuru negeri Islam. Berikutnya, yang keempat, pengembangan angkatan laut yang terkenal sejak masa Utsman sebagai Amir Al-Bahri. Yang kelima yaitu merubah mata uang yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Sebelumnya mata uang Bizantium dan Persia seperti dinar dan dirham, penggantinya uang dirham terbuat dari emas dan dirham dari perak dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Selanjutnya yang keenam yaitu perluasan wilayah kekuasaan Islam dari Afrika menuju wilayah barat daya benua Eropa. Bahkan perluasan ini juga sampai ke Andalusia, kota Spanyol sekarang, di bawah kepemimpinan panglima yang terkenal pada zamannya yaitu Tariq bin Ziyad, yang berhasil menaklukkan Cordoba, Granada, dan Toledo. Yang terakhir yaitu melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam
yang tadinya berbahasa Yunani dan Pahlawi sehingga sampai berdampak pada orang-orang non-Arab menjadi pandai berbahasa Arab. Dan untuk menyempurnakan pengetahuan tata bahasa Arab orang-orang non-Arab, disusun buku tata bahasa Arab oleh Sibawayh dalam Alkitab. Selanjutnya yang terakhir yaitu kemunduran Bani Umayyah. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Bani Umayyah? Yang pertama, pergantian khalifah. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah yang tidak lepas dari berbagai konflik. Yang ketiga, adanya pertentangan suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang keempat, menyalahi perjanjian Madain ketika pada zaman Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Selain di atas, masih ada faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah, yaitu pengangkatan putra mahkota lebih dari satu, pemerintah yang korup, boros, dan suka bermewah-mewahan, memecat dan mengganti orang sesuka hati, munculnya kekuasaan baru yang dipelopori Abbas bin Abdul Muthalib, kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.